Oke teman-teman, kita ketemu kembali dengan Bina Daily Vlog ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai kehidupan supir truk, supir teller, supir wingbox, supir apa saja ya. Jadi kalau kita mau sholat itu pertama harus ada kemauan, niat. Dan kita harus ada persiapan, prepare, itu pakaiannya untuk sholat, untuk bekerja. Dan seorang supir itu adalah seorang petualang yang meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri ya. Jadi kita mencari pekerjaan, mencari uang di perusahaan itu, kita merantau meninggalkan keluarga yang tercinta. Jadi kalau seorang supir truk ya, biasanya itu kebanyakan mereka itu punya alasan untuk meninggalkan sholat ya. Padahal sholat itu adalah suatu kewajiban bagi orang muslim yang merasa dia itu orang Islam, yang merasa dia itu bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah untuk meninggalkan sholat, karena sholat adalah bekal utama ketika kita akan meninggal ya. Jadi bekal kita itu adalah pertama sholat. Nanti kita hidup di alam akhirat itu, di alam mahsyar, maka kita akan membawa amal kebaikan. Jadi jangan pernah untuk meninggalkan sholat. Walaupun kita seorang supir, kita harus berusaha untuk mencari tempat-tempat beribadah, yaitu seperti mushola. Di perusahaan, di PT juga banyak mushola, di tempat rest area banyak juga, di tempat rest area ya, untuk sholat. Jadi kita sempatkan untuk sholat. Lalu ketika kita sholat Jumat misalnya tidak sempat, bisa kita ganti dengan sholat lohor ya. Kalau kita tidak sempat untuk sholat lohor sama asar, kita bisa dijamak. Jadi jangan punya alasan untuk meninggalkan sholat. Islam sudah mengajarkan dengan penuh kebaikan, penuh dengan kemudahan kita untuk menjamanya ya. Sholat lohor ke maghrib, sholat lohor ke isya, masya Allah. Jadi sholat itu kita bisa dijamak, lohor ke asar ya, 2 rakaat itu dikosor. Kalau dijamak itu 4 rakaat, lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi jangan pernah untuk meninggalkan sholat. Kalau maghrib ke isya ya, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Misalnya kita berangkat nih, berangkat maghrib dari PT nih, untuk menuju pelabuhan. Kita nggak sempat nih untuk sholat isya ini diperkirakan. Udah masukkan aja isya ke maghrib. Jadi itu jamak awal ya, jamak awalnya. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat ya. Bisa juga maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, bisa itu. Jadi jangan pernah untuk meninggalkan sholat, karena sholat adalah bekal utama kita. Saya atas nama pribadi saling mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara saya sebagai supir truk gitu ya. Jadi saya tahu kehidupan supir truk, teller, supir truk, wingbox, kemana arah nariknya juga. Jadi tahu karena saya mengalami sendiri. Mungkin seorang supir itu suka terkendala dengan kemacetan di perjalanan, sehingga waktu termakan oleh kemacetan, sehingga kita tidak bisa untuk sholat. Iya. Akan tetapi kalau kita ada kemauan, itu kita ada bisa untuk melaksanakan sholat. Sholat lohor, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Dan kita bisa men-settingnya waktu-waktu kita itu untuk beribadah, waktu kita untuk bersih-bersih, untuk mandi, untuk beribadah, untuk makan. Kita adalah seorang perantau yang meninggalkan keluarga. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang men-setting, mengatur waktu
Alangkah indahnya kalau kita itu hidup ini dekat dengan Allah. Kita jangan pesimis, walaupun kita banyak dosa, ya tetap kita untuk melaksanakan sholat. Karena dengan sholat itu kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat adalah mencegah kemungkaran dan mencegah keburukan, mendatangkan kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tegakkan kepada diri kita sendiri, ya, lantas kepada keluarga, kepada anak istri. Kita harus senantiasa untuk berbuat kebaikan. Karena hidup ini tidak lama, wahai saudara. Ya, dulu kita masih kecil, lalu di kita anak-anak dewasa, remaja, ya, remaja langsung dewasa. Kemudian kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, dan kita memiliki keturunan. Oke sahabat Bina Daily Vlog, tidak bosan-bosannya saya untuk senantiasa mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara supir truk, jangan meninggalkan sholat. Tidak alasan untuk meninggalkan sholat. Maka kita gerakan hati ini, bergerakan jiwa ini untuk melakukan sholat. Ya, sholat dan sholat itu adalah bekal kita nanti di yaumil kiamah. Kita akan meninggal, kita akan masuk alam kubur sendiri, wahai saudara. Siapa lagi akan menolong kecuali dengan amalan-amalan kita untuk berwasilah kepada Allah. Semoga Allah mencintai kita dan menjaga kita dari perbuatan keburukan, dari kemaksiatan dan dari perbuatan dosa. Karena hidup ini tidak lepas dari ujian, dari keburukan, ujian dari kebaikan yang akan melemahkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai saudara, tetaplah berjalan di agama Allah, jalan yang lurus. Oke, terima kasih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kobok baru boleh komplain. Kita harus punya ini, punya sarung, ya, bekal sarung dari rumah untuk persiapan sholat di perjalanan, karena kita adalah seorang perantau, ya. Kita juga harus punya sejadah, gitu, sejadah, ya, di mobil ditaruh ampan, itu air, persiapan untuk kita sholat. Jadi kita sholat jangan malu, ya. Mungkin kita juga malu sholat banyak orang gitu di perjalanan, ngampar di tengah di jalan gitu. Kalau kita lagi macet, nggak usah malu. Kita harus tetap melaksanakan sholat, jangan sampai meninggalkan sholat gitu. Oke.